Martial Peak Bab 826 Kecoa. Yang Kai secara bertahap mulai merasa tenang setelah terbang beberapa puluh kilometer lagi. Tapi sebelum dia sempat mengatur napas, alis Yang Kai berkerut lagi dan dia dengan cepat melihat ke arah area tertentu di hutan. Ke arah dia menatap, artefak seperti gulungan muncul dan sejumlah besar gambar binatang yang digambar di atasnya meraung dengan keras melompat dari perkamen dan menyerbu ke arahnya. Tepat di belakang gerombolan binatang ini ada seberkas cahaya tajam yang juga mengarah ke Yang Kai, aura yang menindas dan berbahaya memancar darinya. Tidak berani mengabaikan, Yang Kai segera mengembunkan perisai surgawi yang agung, salah satu keterampilan ilahi 9 surga. Perisai emas dengan cepat terbentuk di depannya. Binatang buas yang bergegas keluar dari gulungan tidak memperlambat langkahnya sama sekali, dan menghantam langsung ke perisai surgawi yang agung, masing-masing darinya hancur menjadi 1 juta titik cahaya satu demi satu. Sinar cahaya yang mengikuti juga menghantam perisai surgawi yang agung, dan membuat ledakan tajam sebelum dipantulkan kembali. Perisai surgawi yang agung juga hancur pada titik ini, dan Yang Kai mengeluarkan batuk sebelum mengalihkan pandangan suram ke arah sumber serangan. Di sana, Zhang Ao tertawa gembira, "Bajingan kecil, kamu benar-benar berani keluar, sepertinya surga benar-benar membantuku." Cao Guan mengulurkan tangannya ke arah berkas cahaya dan artefak tipe pedang panjang terbang ke telapak tangannya. Wu Jie juga melayang di belakang keduanya seperti hantu, menatap Yang Kai dengan tenang. Ketiga orang ini mengira tidak ada harapan bagi mereka untuk dapat menangkap Yang Kai dan sebenarnya telah bersiap untuk mundur untuk mempertimbangkan kembali strategi mereka, tetapi mereka tiba-tiba mendapat kabar bahwa Yang Kai telah keluar dari 9 puncak. Segera sangat gembira, ketiganya dengan cepat berangkat untuk mengejar dan menangkap Yang Kai. Namun, yang sangat mengejutkan mereka, bahkan tanpa kekuatan arai roh 9 puncak yang mendukungnya, Yang Kai benar-benar berhasil memblokir serangan pertama Zhang Ao dan Cao Guan tanpa cedera. Baru sekarang mereka bertiga menyadari bahwa mereka telah jauh meremehkan kekuatan yang dimiliki Yang Kai pribadi. "Mari kita lihat kemana kamu akan lari kali ini. Tempat ini jauh dari 9 puncakmu, bahkan jika kamu ingin meminta bantuan dari Grid Senior Ras Monster itu tidak mungkin." Cao Guan tertawa terbahak-bahak. "Kalian semua benar-benar menjengkelkan." Yang Kai memelototi mereka bertiga dengan ketidaksabaran yang terlihat jelas. Dia juga tidak mengira akan bertemu dengan ketiga orang ini di sini. Yang Kai berpikir bahwa setelah menderita kekalahan di tangan ras monster, ketiganya akan menyelinap kembali ke sekte mereka dan menutup gerbang mereka, tetapi tanpa diduga mereka sebenarnya tidak kehilangan harapan dan masih bertahan. 3 Master Alam Sein, salah satunya telah mencapai orde kedua, Yang Kai tahu dia bukan lawan mereka. Dengan ranah kultivasi dan kemampuannya saat ini, dia hanya hampir bisa bertarung dengan Master Alam Sein orde pertama, tetapi kemungkinan dia untuk menang sangat tipis. Alam Sein dan alam transenden tampaknya berbeda secara mendasar. Setelah bertemu begitu banyak Master Alam Sein dan bahkan berhadapan dengan beberapa dari mereka, Yang Kai sangat menyadari fakta ini. Namun, ketiganya yang ingin menangkapnya juga tidak realistis, fakta yang memungkinkan Yang Kai untuk tetap tenang dan acuh tak acuh bahkan dalam situasi ini. "Hehe, nak, tidak ada jalan ke surga atau jalan ke neraka untukmu, menyerahlah tanpa perlawanan dan kamu bisa mengurangi seberapa banyak kamu harus menderita." Zhang Ao dengan dingin menyatakan, diam-diam melepaskan energi spiritualnya ke arah Yang Kai saat dia berbicara ingin mempengaruhi pikirannya dan mengurangi keinginannya untuk melawan. Namun Yang Kai bahkan tidak berkedip, sama sekali mengabaikan serangan Divine Sense Zhang Ao. Melihat ini, alis Zhang Ao sedikit berkerut. Bocah alam transenden orde kedua di depannya ini seperti lubang hitam tanpa dasar, tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang dikirim Zhang Ao, dia tidak bisa melihat kedalaman yang terakhir. "Kamu pikir, kamu bisa menangkapku hanya dengan kalian bertiga?" Yang Kai mencibir dengan mengejek, sama sekali tidak menaruh ketiganya di matanya. "Lakukan yang terbaik, aku ingin melihat apakah kalian memiliki kemampuan. Nak, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa menelan kerugian." Cao Guan menggertakkan giginya, "Jika kamu dengan patuh menyerah, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, tetapi jika memaksa kami untuk menangkapmu, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Cobalah. Jika kali ini kamu gagal menangkapku, aku bersumpah akan membalas penghinaan ini dengan memusnahkan seluruh keluargamu." Penampilan Yang Kai tiba-tiba menjadi ganas saat dia berteriak dengan marah. Ketiganya lebih buruk dari kecoa, membuat Yang Kai marah karena kesal.
Dalam hatinya, Yang Kai bersumpah bahwa begitu dia dewasa, dia akan menemukan dan membunuh ketiganya. Sayangnya untukmu, kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti itu. Zhang Ao mengulurkan tangannya dan memanipulasi artefak tipe gulungannya, menciptakan kekuatan hisap yang kuat yang membuat ruang di sekitar Yang Kai menjadi beriak dan berubah seperti riak di dalam kolam, menjadi semakin tebal dan kental. Ekspresi sombong kemenangan muncul di wajah Zhang Ao, berpikir tidak mungkin Yang Kai bisa melarikan diri dari penjara ini. Yang Kai hanya menyeringai sebagai tanggapan, cahaya dingin berkedip di matanya saat dia berdiri di tempat dan tidak bergerak. Kekuatan hisap meningkat tiba-tiba dan artefak tipe gulir dengan cepat meluas menyebar ke segala arah sebelum membungkus Yang Kai dengan erat. Melihat ini, Cao Guan sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Zhang Ao hanya mendengus dingin, menarik kembali artefaknya ke arahnya, tetapi setelah memeriksanya dengan cermat, ekspresinya menjadi gelap dan suram. Yang Kai, yang seharusnya dibungkus di dalam gulungan itu, menghilang secara misterius, tidak ada apapun di dalamnya. Sepertinya dia sudah lama melarikan diri. Mata Wu Jie memancarkan cahaya hijau yang menakutkan saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Melarikan diri. Mata Zhang Ao tiba-tiba melotot, kapan kamu melihatnya melarikan diri? Mungkin saat kamu menyerangnya. Jie, keterampilan ilahi 9 surga benar-benar mengesankan, keterampilan gerakan ini tidak biasa. Wu Jie menoleh dan melihat ke kejauhan. Catatan, mungkin, Jie di sini, adalah tawa Wu Jie. Mengikuti tatapannya, Zhang Ao dan Cao Guan dengan cepat melepaskan Divine Sense-nya dan tentu saja, selusin kilometer jauhnya, mereka mendapatkan jejak aura Yang Kai. Pada saat ini, Yang Kai sedang terbang dengan kecepatan yang luar biasa sehingga menyebabkan Zhang Ao dan Cao Guan melongo. Kecepatan yang ditunjukkan Yang Kai saat ini sebenarnya lebih cepat dari kebanyakan Master Alam Sein. Pantas saja bocah cilik ini tidak menunjukkan tanda-tanda panik, ternyata dia punya keahliannya sendiri. Jangan bermimpi untuk lepas dari genggamanku. Aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia jika perlu. Zhang Ao dengan tegas menyatakan, tubuhnya berkedip-kedip dan menghilang di saat berikutnya. Cao Guan juga bergegas mengikutinya. Wu Jie benar-benar dengan tenang berdiri di tempat untuk sesaat, ekspresi ketertarikan muncul di wajahnya, tetapi segera terbang dengan kecepatan kilat, meninggalkan jejak kabut hijau di belakangnya. Saat dia terbang ke depan, Yang Kai menyebarkan Divine Sense untuk memahami gerakan 3 orang di belakangnya, ekspresinya menjadi semakin dingin dan ganas. Dia tidak mengantisipasi dikejar seperti ini, dan meskipun dia tidak takut pada pengejarnya, Yang Kai masih merasa sangat tidak nyaman, jadi saat terbang ke depan, dia terus mencari peluang untuk menyingkirkan mereka. Namun, ketiganya adalah Master Alam Sein, jadi bukan tugas yang mudah untuk benar-benar menyingkirkannya. Waktu berlalu, dan Yang Kai telah kehilangan jejak waktu, lupa seberapa jauh dia telah terbang. Meskipun dia telah berhasil mengusir pengejarnya beberapa kali, setelah beberapa saat mereka akan menemukannya lagi, seperti lalat menuju madu, mengganggunya tanpa akhir. Yang Kai tidak tahu metode apa yang digunakan ketiganya untuk mengunci posisinya secara akurat dari jauh. Baru sekarang Yang Kai mengerti bahwa dia telah meremehkan daya tarik warisan inti Nine Heaven Holy Land untuk ketiganya. Hanya karena dia membenci warisan yang menukar umur seseorang dengan kekuasaan, bukan berarti orang lain tidak menginginkannya. Awalnya, Yang Kai berencana terbang ke arah Soaring Heaven Sect. Selama dia kembali ke Soaring Heaven Sect, ketiga pria ini tidak akan berani mengejarnya dan tidak punya pilihan selain mundur. Namun, saat dia terbang melarikan diri, Yang Kai tersesat dan tidak dapat mengidentifikasi ke arah mana Soaring Heaven Sect, jadi dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu, sambil menahan amarahnya yang membara. Suatu hari, saat Yang Kai melanjutkan pelarian jarak jauhnya, dia tiba-tiba berhenti dan menatap ke kejauhan. Di depannya, aura yang tidak biasa perlahan berkumpul, menyebabkan Yang Kai merasa waspada. Sesaat kemudian, aura ini menjadi lebih kuat dan tepat di depan mata Yang Kai, sosok yang dibungkus jubah hitam yang mengeluarkan kabut hijau yang menakutkan tampak muncul dari udara tipis. Mata Yang Kai sedikit menyipit saat dia menatap pria yang baru muncul ini sejenak sebelum berteriak dengan terkejut, Wu Jie. Yang Kai tidak tahu jenis kemampuan ilahi yang digunakan oleh Master Sekte dari Netherworld Sect ini, tetapi entah bagaimana itu membuatnya langsung muncul tepat di depannya. Metode ini jauh melampaui pemahaman Yang Kai. Namun, dari penampilan Wu Jie, dia tampak sangat kelelahan, kulitnya pucat saat dia terengah-engah dan trukinya berfluktuasi agak tidak stabil.
Yang Kai dengan cepat menyebarkan Divine Sense-nya sejauh yang dia bisa dan setelah tidak menemukan tanda-tanda bahaya lain di dekatnya, dia segera mengambil tindakan. Aula pertarungan jiwa. Sebuah cahaya putih berkedip dan kekuatan misterius meledak dari tubuh Yang Kai, membuat Wu Jie lengah dan secara paksa menarik avatar jiwanya keluar. Ah! Wu Jie terkejut dan berteriak, tapi di saat berikutnya kesadarannya kabur. Ketika Wu Jie tersadar, dia menemukan bahwa avatar jiwanya benar-benar telah meninggalkan laut pengetahuannya dan muncul di dunia putih yang aneh. Tidak jauh, avatar jiwa Yang Kai memelototinya dengan kejam. Aula pertarungan jiwa adalah artefak kelas Sein di mana Yang Kai dan Anlinger telah terperangkap bersama ketika di reruntuhan kuno di bawah laut, dan ini sebenarnya adalah pertama kalinya Yang Kai menggunakannya sejak mendapatkannya. Artefak ini memiliki efek khusus yang bisa dengan paksa mengeluarkan avatar jiwa semua orang dalam jangkauannya dan menariknya ke ruangan ini, memaksa lawan ke dalam pertarungan antara jiwa. Namun, ada kekurangan besar pada artefak ini. Saat menggunakannya, avatar jiwa Yang Kai akan meninggalkan tubuhnya dan juga memasukinya, meninggalkan tubuh fisiknya di dunia nyata yang rentan. Wu Jie adalah Master Alam Sein Orde pertama dan memiliki kekuatan yang tidak dimengerti oleh Yang Kai. Risiko menerima serangan darinya saat ini dan memiliki dua pengejar di belakangnya terlalu tinggi, jadi dia tidak ragu-ragu untuk memanggil aula pertarungan jiwa dan menariknya ke ruangan ini, bersiap untuk mengakhirinya secepat mungkin. Mata Yang Kai terbakar dengan niat bertarung yang menyala-nyala, dia ingin tahu apakah kekuatan energi spiritualnya saat ini benar-benar dapat bersaing dengan Master Alam Sein sejati. Aula pertarungan jiwa adalah tempat yang cocok untuk mencobanya. Menyadari niat Yang Kai, Wu Jie dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata, "Nak, jangan terburu-buru, aku di sini bukan untuk bertarung denganmu." Alis Yang Kai berkerut saat dia mencibir, apakah ada gunanya mengatakan hal seperti itu sekarang? Kamu tidak percaya padaku? Wu Jie memandang Yang Kai dengan senyum aneh, jika aku benar-benar memiliki niat jahat terhadapmu, aku tidak akan muncul di hadapanmu seperti ini. Aku yakin kamu bisa merasakan bahwa kekuatanku saat ini jauh dari level puncaknya. Yang Kai menyipitkan matanya dan menatap Wu Jie dalam-dalam, Divine Sense-nya terus-menerus menyelidikinya, mengamati reaksi dan tanggapannya, mencoba untuk membedakan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Bersambung.